Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan buat semua Bapak Ibu, teman-teman yang setia sudah mengikuti Postpreneur kita. Hari ini di 5 September 2024 di episode Postpreneur kita yang ke-129 hari ini Bapak Ibu. Nah, Postpreneur kita ini didukung penuh oleh PT Pos Indonesia, berkolaborasi bekerjasama dengan IAK Logistik. Kami adalah salah satu strategic partner dari PT Pos Indonesia. Jadi kami dan Pos nih sefrekuensi untuk mengembangkan teman-teman dari BUMDes, UMKM, koperasi, maupun teman-teman mahasiswa untuk menciptakan, membuat entrepreneur baru. Karena produk-produk dari bangsa kita ini luar biasa sebenarnya. Cuma mungkin banyak sekali teman-teman yang belum paham mengenai dunia digital marketing. Nah, maka dari itu kita coba menghadirkan narasumber-narasumber, pembicara-pembicara untuk meningkatkan digital marketing dari teman-teman semua. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa acara kita ini didukung penuh oleh PT Pos Indonesia. Ini seperti biasa sudah hadir bersama dengan kita Pak Joni Eka Putra nih, beliau adalah founder dari Postpreneur kita. Ya, pagi menjelang siang Pak Jon. Selamat pagi Pak Riki. Nah, gimana kabarnya hari ini nih? Alhamdulillah sehat Pak Riki. Sehat ya. Ini di Pasar Baru lagi rame soalnya. Oh iya benar, dari lagi ditutup jalan ya. Betul sekali. Ada kedatangan tamu. Ya. Melalui kesempatan ini juga kami dari Postpreneur mengucapkan selamat datang buat Sri Paus Fransiskus yang sudah hadir di Indonesia, gitu ya. Semoga kedatangan beliau juga membawa kedamaian buat bangsa Indonesia. Nah, kembali ke Postpreneur, Pak Jon, hari ini topiknya ini sebenarnya yang sangat dibutuhkan oleh teman-teman UMKM BUMDes koperasi kita ini Pak Jon, tentang ekspor. Nah, mungkin Pak Jon boleh dibuka Postpreneur kita ke 129 sama boleh mungkin dikasih bocoran sedikit pembicaranya, topiknya mungkin Pak. Silakan Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Riki. Saya sampaikan dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkumpul di webinar Postpreneur kita pada acara ke-129 tentang tema langkah praktis melalui ekspor, panduan pagi pemula. Bapak Ibu sekalian, tema ini sangat menarik karena memang semua kepingin ekspor nih Pak Riki. Cuman ada batasan, kenapa ya? Ada masalah ya, ternyata nggak paham gitu ya. Kemudian dari sisi untuk jaringan, kemudian regulasi itu nggak paham. Sehingga tema kali ini kita hadirkan dari Akademi Muda Ekspor dari Surabaya, Pak Reza, yang juga pernah hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan, merefresh kembali informasi tentang bagaimana cara memulai ekspor bagi para pelaku usaha UMKM dimanapun. Nanti beliau akan hadir beberapa menit ke depan. Pada saat yang sama, beliau saat ini sedang juga memberikan mengisi acara tentang ekspor juga. Beliau minta izin untuk terlambat beberapa menit ke depan sehingga kita memulai acara ini untuk pembukaan. Pos Indonesia mengadakan webinar ini bagi yang baru bergabung. Ini acara kita yang ke-129. Hampir 3 tahun kita mengadakan acara ini dengan tema-tema yang menarik ya. Untuk bisnis, untuk support bisnis maupun untuk yang
ya tema-tema yang bisa meningkatkan skala bisnis kita, baik itu digital marketing, ekspor, bahkan impor juga, bahkan tema-tema yang lain ya, yang terkait dengan media sosial ya. Silakan simak di YouTube Postpreneur maupun di YouTube-nya IAK. Tema-tema itu kita recording untuk mengulangi informasi yang pada hari ini kita berikan. Pos Indonesia untuk menghadapi tantangan digital saat ini, kita juga menghadirkan dua platform digital, yaitu aplikasi Pos Aja dan aplikasi Pos P. Silakan di-download di Play Store maupun di App Store untuk dua aplikasi ini. Aplikasi Pos Aja itu adalah aplikasi untuk mengecek tarif, untuk tracking kiriman, atau minta permintaan pick up. Apabila kita di rumah ya, kita bisa melakukan permintaan pick up melalui aplikasi Pos Aja. Kemudian aplikasi Postpay itu bisa di-download juga di Play Store maupun di App Store, yaitu aplikasi layanan keuangan dari Pos Indonesia. Layanan apa saja? Yaitu layanan untuk pengiriman uang ke rekening bank, ke rekening giro, Postpay sesama giro yang tanpa ada biaya juga untuk ke rekening giro. Kemudian untuk bisa bayar apapun, tagihan, listrik, asuransi, bahkan untuk bayar zakat pun bisa. Dan banyak menu-menu di aplikasi Postpay tersebut untuk mendukung para pelaku usaha UMKM. Silakan di-download di search di Play Store atau di App Store untuk dua aplikasi tersebut. Nikmati semua layanan pos ada di dalam genggaman tangan. Kemudian Pak Reja, insya Allah mungkin sebentar lagi akan hadir, akan memberikan paparan kepada kita tentang seperti ini. Silakan simak nanti sampai akhir. Karena kita jarang-jarang nih Pak Riki tentang terima ekspor ya Pak Riki. Karena kita banyaknya tentang digital marketing ya banyaknya. Betul. Dan tentunya ini sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Teman-teman agen pos juga silakan simak yang sudah hadir nih. Terima kasih banyak yang sudah bergabung di tengah kita semua, ada lebih dari 79 member yang sudah di awal-awal ini kita bergabung di webinar Pos Pendataan 129. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi memang topik untuk ekspor ini sebenarnya menarik dan sesuai dengan teman-teman semua ini ya Pak John. Gitu ya. Buat teman-teman UMKM, BUMDes dan koperasi yang selama ini berpikir, oh kalau ekspor harus ngirimnya tuh kontainer. Wah, nunggu ngumpulin kontainernya, wah, kapan mau ekspornya Bapak Ibu? Karena buat kami di pemain logistik gitu ya, PT Pos Indonesia, ini selalu support teman-teman UMKM, BUMDes dan koperasi. Misalkan Bapak Ibu punya produk keripik kentang atau keripik singkong gitu ya, dengan kemasan mungkin 250 gram. Ketika jualan secara online, ini ada yang beli ternyata dari Malaysia. Ngirim satu kantong keripik singkong 250 gram ke Malaysia. Ini bisa dilayani oleh PT Pos nih Bapak Ibu. Gitu ya. Pak Riki, Pak Reja sudah bergabung. Oh, oke, siap. Assalamualaikum Pak Reja. Ntar kita. Oke, sebentar di kosen dulu Pak. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam Pak Reja. Makasih banyak sudah bergabung. Oke, Ya, selamat pagi Pak Reza. Ya. selamat pagi. Pak, saya dari tadi mau masuk, susah minta ampun, mohon maaf. Saya lagi di Mataram, Pak. Lagi di Lombok ini. Lagi di Mataram, Wah, di Lombok. Jadi, luar biasa. ya, ini kita lagi berusaha. Saya lagi coba kirim materi, tadi nggak bisa-bisa juga di sebentar. Jadi bisa. Oke, oke. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, melanjuti tadi bahwa acara kita didukung oleh PT Pos Indonesia dan tadi Pak Joni juga sudah menyebutkan bahwa ini luar biasa ini Bapak Ibu, PT Pos Indonesia sudah bertransformasi dengan luar biasa. Sekarang ini, kalau dulu mungkin Bapak Ibu hanya tahu kalau mau kirim surat itu ke kantor pos gitu ya. Lalu mau bayar tagihan listrik harus ke kantor pos. Nah, sekarang PT Pos sudah bertransformasi dengan banyak layanan digital. Nah, jadi nggak perlu datang ke kantor pos.
mau ngirim paket, ngirim surat nggak usah datang ya Pak John ya. Ya. Tinggal duduk di rumah nanti Pak Pos yang ngambil. Wah, mau bayar tagihan juga sama. Gitu. Nah, kita akan saksikan bersama company profile dari PT Pos Indonesia. Setiap hari ada banyak sekali aktivitas jual beli yang terjadi di sekitar kita. Agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar dan ekonomi terus tumbuh, pengiriman logistik memiliki peran yang sangat besar. Di era digitalisasi saat ini, pengiriman logistik juga harus akurat dan mudah dijangkau semua orang. PT Pos Indonesia hadir sebagai end-to-end logistic partner yang dapat digunakan semua orang dengan infrastruktur logistik terlengkap dari hulu hingga hilir. Didukung oleh 3 grup perusahaan, menjadikan Pos Indonesia menjadi postal operator paling kompetitif. Terdiri dari jasa logistik oleh PT Pos Logistik Indonesia, jasa keuangan oleh PT Pos Finansial Indonesia, properti oleh PT Pos Properti Indonesia. Berbagai pelayanan kurir, logistik hingga finansial dapat diakses secara mudah, real-time, cepat, aman, dan praktis dengan menggunakan aplikasi digital Pos Indonesia yang terintegrasi. Kami menjamin pengiriman logistik sampai ke pelosok negeri dan seluruh dunia. Kami juga telah menjadi solusi bagi lebih dari 1 juta UMKM dan 4.700 korporasi. Didukung oleh 10.000 armada, baik darat, laut, dan udara di seluruh Indonesia yang siap melayani pelanggan setiap harinya. Logistik Pos Indonesia telah berkontribusi besar dalam kemajuan perekonomian di Indonesia, baik kegiatan ekonomi di wilayah terpencil, terdalam, terdepan, dengan pelayanan prima mulai dari antar jemput, pengemasan, sampai dengan asuransi. Pos Indonesia melayani berbagai bentuk pengiriman, didukung oleh supply chain yang lengkap, mulai dari contract logistics, project logistics, hingga fulfillment center. Selain sebagai solusi pengiriman logistik, Pos Indonesia juga menjadi solusi kegiatan ekspor-impor lintas negara dengan sistem International Freight Management yang lengkap. Setiap perpindahan barang mulai dari gudang, pelabuhan, atau bandara, hingga tiba di tempat tujuan, selalu dimonitor menggunakan metode point-to-point dengan koneksi yang bekerja sama antar negara. Hingga seluruh penjuru dunia, United States dan Kanada, South America, Eropa, Afrika, dan Asia. Seluruh proses dari awal hingga akhir dimonitor dengan real-time dashboard reporting system. Memiliki fulfillment operation system dari inbound, storing sampai dengan outbound delivery untuk menjaga kualitas pengiriman barang. Kami telah memiliki pengalaman dan kepercayaan dari berbagai pelanggan, baik dari sektor pemerintah dan juga swasta. Dan
Sebagai bentuk keseriusan kami dalam memberikan pelayanan terbaik, Pos Indonesia selalu memperhatikan faktor kualitas, kesehatan, keselamatan, serta kebersihan lingkungan dalam menjalankan tugas. Pos Indonesia, your trusted logistic partner. Mau hidupmu jadi lebih mudah dan juara? Ya pakai PosPay, platform digital keuangan dari PT Pos Indonesia. Bikin transaksi keuangan kamu lebih mudah, nyaman, dan gak pakai ribet. Banyak banget layanan keuangan digital yang dapat dinikmati. Mulai dari transaksi berbagai macam tagihan, transaksi QRIS, transfer dana rekening Giro Pos hingga 50 juta per hari, juga kirim wesel pos ke penerima yang gak punya rekening bank. PosPay dapat membantu nasabah untuk mendirikan bisnis, kantor pos mandiri, berupa PosPay Agen. PosPay juga menjangkau layanan kebutuhan para pekerja migran Indonesia untuk melakukan transaksi keuangan dari luar negeri loh. PosPay adalah solusi bagi pelaku bisnis konvensional dan syariah, wirausaha milenial, sampai UMKM. Jangan khawatir, bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening bank, dengan PosPay, kamu bisa bertransaksi seperti layanan perbankan. PosPay, emang paling ngerti kamu. Kita sudah saksikan bersama transformasi yang sudah dilakukan oleh PT Pos Indonesia. Jadi sekarang Bapak Ibu kalau butuh layanan PT Pos, ya tidak usah ke kantor pos. Mau kirim paket, tinggal klik di pos aja ya Pak Joni ya. Masih di mute Pak. Iya Pak Riki. Terus ada layanan keuangan di PosPay ya Pak. Betul. Dan juga ada kesempatan nanti setelah Pak Reja paparkan tentang ekspor, nanti Pak Riki akan paparkan tentang peluang usaha agen pos. Wah. Nah, jadi teman-teman dapat cuan nih dari produknya dapat, jadi pengelola agen pos juga dapat. Wah, ikuti aja nanti sampai akhir ya. Pakai hashtag kita jadinya double cuan ya Pak ya. Double cuan. Oke. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa ini Pak Reza. Selamat pagi menjelang siang Pak Reza. Selamat siang Pak Riki dan Pak Joni. Apa kabar Pak? Kabar baik Pak. Alhamdulillah baik. Selamat bergabung Pak di acara kita ini. Ya, Terima kasih sudah terima kasih, hadir. Pak. Terima kasih Pak Reza. Ini Pak Reza yang sudah ke berapa? Ketiga kayaknya atau keberapa Pak Reza? Ketiga atau keempat lah. Tiga ya. Wah, Keempat mantap. ya, mungkin keempat. Ya, pokoknya kan kita harus selalu menggiatkan ekspor Pak. Dan sebetulnya saya ini tahun ini keliling Indonesia nih Pak, dari ujung ke ujung. Oh, Dan terus terang saja kami di Akademi Muda Ekspor itu punya visi bagaimana memudahkan ekspor untuk seluruh pelaku usaha. Dan kalau kita lihat Pak, produk di seluruh Indonesia itu banyak, bervariasi, dan semua punya potensi. Nah, mereka tuh punya kendala adalah transportasi dan logistik. Ujung-ujungnya yang paling ujung, yang punya armada paling sampai ke pelosok adalah PT Pos Indonesia. Nah, ini kita harus dibangun pelaku usaha bagaimana ekspor bisa jauh, nggak usah susah, kasih PT Pos saja biar mereka yang mikir kan gitu Pak. mantap, betul Pak. Gitu. Betul Pak Reja. Gitu, Pak. Nah, Pak, posisi Pak Reja sedang di mana Pak? Posisi Pak Reja sedang di mana nih? Lagi di Mataram hari ini. Wow. Teman-teman di Mataram nih kalau bikin konsultasi bisa langsung ke sana nih ke Mataram. Ya silakan. Saya sekarang lagi di kantornya Dinas Perindustrian NTB. Kebetulan hari ini saya di pemateri di sini. Kemarin saya di Dinas Perdagangan dan saya masih sampai hari Jumat. Saya masih bisa ngobrol. Kalau ada yang mau ketemu saya di Mataram silakan. Tadi malam juga sudah banyak ketemu saya Pak. Gitu. Wah keren. Pak, saya minta izin, ada staf saya namanya Rifangga Ardiansa, bisa dijadikan co-host Pak, bisa membantu untuk... Rifan ya Pak ya? Namanya Rifan.
Rifangga Ardiansah. Oke, siap. Nah, karena materinya di sana, ini saya lagi ada kendala ngambilkan materi di sini, jaringannya Oke, agak susah juga nih wifi-nya. sudah. Mas Rifan, silakan dibantu. Oke, Rifangga Ardiansah. Ya, Pak Reza, ini selaras ya, sebenarnya dengan acara Postpreneur kita nih, karena banyak kan ya teman-teman ini berpikir kalau ekspor itu bicaranya kontaineran soalnya Pak Reza. enggak harus kontaineran, Pak. Kita melihat ada beberapa produk di Indonesia itu, kalau kita ngomong komoditas, memang harus kontainer. Tapi Ah, kalau kita ngomong produk kreatif, Pak, produk kreatif saya gini. Saya membagi ada 4 kategori produk, ya. Ada produk oke. wasra itu Ah, adalah fashion, garment, aksesoris. Itu nggak mungkin kontainer, Pak. Jadi itu pasti itu kirimnya pasti pakai pos, itu pasti iya, container kecil. gitu. Tenun Bali, terus kemudian songket dari Palembang, songket dari Sawalunto, itu pakai pos, Pak. Ya, Wah, kemudian apa namanya? Itu wasra. Yang kedua craft. hmm, Tidak semuanya itu besar, Pak. betul, Craft itu betul, betul. juga banyak. Kalung-kalung, manik-manik, semua itu pakai pos. Ya. Kemudian itu banyak, hanya saja pakai pos ini belum sosialisasi sampai ke pelosok Indonesia, kayaknya sih gitu. Betul, betul. Makanya kita rutin nih mengadakan Postpreneur nanti. Pak Ya, Reza jangan bosan-bosan kita undang lagi Pak ya. oke, Iya. siap Pak. Oke, Pak Reza, silakan diberikan sedikit ilmunya buat kita semua untuk bisa belajar bagaimana sih untuk ekspor ini khususnya bagi pemula nantinya gitu ya. Nah, seperti Baik, biasa Pak Reza, teman-teman peserta masih kita mute suaranya supaya nanti ketika pemaparan Pak Reza tidak muncul suara-suara sumbang. oke, baik, Ya, silakan Pak. nanti Eh, mungkin kalau mau interaksi bisa lewat kolom chat Pak. oke, baik. Oke, waktu dan Ya, tempat kami persilakan Pak Reza, Bapak Ibu sekalian. Ini pastikan menyimak sampai selesai nih, soalnya ini ilmunya daging semua nih kalau Pak Reza yang bawa ini. enggak juga Pak. Baik, Silakan Pak. terima terima kasih Pak Riki, Pak Juki atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Fernanda Risa Muhammad, saya dari Akademi Ekspor. Ya, ini adalah kesempatan saya yang keempat kali bisa berbagi dengan PT Pos. Ya. Nah, mungkin saya akan memberikan materi cukup singkat. Dan saya mohon maaf Pak Jody, nanti saya cuma sampai kira-kira 45 menit ke depan, karena saya juga sudah menjadi pemateri di Iya. Mataram ini. Karena saya udah Waduh. janji duluan sama Pak Jody, nggak enak ini kan udah duluan booking kan. Jadi oke, saya siapin baik. Oke. Baik, ini adalah materi saya, bagaimana strategi menentukan negara tujuan ekspor. Yang kami kedua tadi sebagai pasar. Banyak pelaku usaha kita ekspor itu karena yang dipikirkan adalah produknya saja, produk oriented. Padahal ekspor itu bukan hanya produk, tapi juga market. Kalau kita mau produk oriented, saya punya produk batik, maka sampai masing-masing yang jual hanya batik saja. Batik itu batik apa? Kain. Tidak semua kain batik itu bisa diekspor. Kalau di luar negeri punya kain batik, mau dipakai apa? Mereka nyari penjahitnya juga susah, Pak. Ya kan? Mereka nyari penjahit yang bisa menjahit kain batik juga tidak bisa bagus. Nah, maka dari itu batik itu harus ditransformasi, harus bisa menjadi produk lain, misalnya home decoration, kemudian dijadikan misalnya cushion cover, dijadikan macam itu bisa. Suara saya kurang jelas ya? Gimana? Sudah cukup jelas? Ada kresek-kresek Pak tadi. Kalau kresek-kresek ya di agak jauh sih soalnya. Tapi sudah bagus Pak. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang bagus gitu. Oke, ini saya sudah berusaha keras. Oke, baik. siap. Kita lihat strategi menentukan negara tujuan ekspor. Next, Angga. Nah, kalau dari strategi ini saya lihat saya memberikan gambaran ada beberapa negara tujuan ekspor. Jadi ada strategi pertama adalah pengelompokan negara tujuan ekspor. Bapak Ibu bisa lihat arah jam 1 itu adalah negara-negara di ASEAN. Ya, negara ASEAN itu adalah negara tetangga dengan kita, yang dekat dengan kita, yang tidak jauh, dan itu punya potensi pasar yang bagus. Kita nggak usah jauh-jauh, contoh saja Singapura. Singapura itu negara kecil, tapi kaya. Dia tidak punya pertanian, perkebunan, perikanan, apalagi peternakan nggak punya. Mereka butuh makan dari mana? Dari Indonesia.
Saya kemarin ke Singapura Pak 2 bulan yang lalu, saking pinginnya ngerasain kelapa muda di Singapura. Waduh, Masya Allah harganya Pak. Kalau di Indonesia saya beli kelapa muda 10.000 Pak. Tetapi kalau di Singapura ternyata juga 10 juga, cuma $10. Nah, $10 Singapura itu kalau dikalikan 12.000 menjadi 120.000. Saya tanya, kenapa mahal sekali kelapa muda di sini? Dia bilang, ini dari Indonesia Bang. Ternyata di Indonesia kelapa muda ini memang harus seperti itu. Nah, ini adalah peluang pasar. Singapura itu adalah negara kaya, butuh makanan. Malaysia juga, dan lain sebagainya. Maka ini adalah suatu potensi pasar. Kalau kita lihat berikutnya adalah negara di Timur Tengah. Nah, di Timur Tengah itu ada Arab Saudi, Irak, Iran, Jordan, dan negara-negara lainnya. Negara-negara teluk, ya, ada Uni Arab Emirat. Negara-negara itu sama. Mereka negara berbasis padang pasir di sana. Negara-negara teluk itu tidak punya pertanian, perikanan. Ada sih perikanan, cuma tidak seperti Indonesia. Mereka juga butuh makanan. Apalagi jamaah Indonesia, jamaah haji dan umroh kita banyak sekali. Nah, maka dari itu peluang juga. Cuman bagaimana kita bisa masuk ke negara sana, kita harus mengikuti aturan yang ada di negara sana. Aturan apa aja, kita bisa bahas nanti. Nah, berikutnya, ada Australia, New Zealand, dan sekitar negara-negara Pasifik. Negara-negara itu adalah di bagian selatan bumi. Nah, yang bedanya adalah musimnya. Kalau di belahan bagian utara musim dingin, di situ musim panas. Ya, maka itu peluang pasar yang banyak. Kita bisa menjual produk-produk kita yang tidak laku di musim negara-negara bagian utara, kita di negara-negara selatan. Misalnya saja, pada saat mereka winter di Eropa di bawah summer. Nah, yang summer ini punya peluang. Misalnya saja kain batik, daster segala macam, daster yang di Indonesia itu yang di pasar Klewer atau di pasar Klewer di Solo, pasar Beringharjo yang harga 30 ribuan Pak. Kalau di Australia itu menjadikan summer clothes, meskipun hanya daster nilai tambahnya. Contohnya kancingnya dirubah menjadi menggunakan tempurung kelapa, packaging jadi lebih baik. Harga 30 ribu di Jogja, dibawa ke Bali, di Bali dijual 70 ribu, dari Bali 70 hanya berapa? Hanya $5, $5 Australia. Sampai di Australia masih bisa dijual senilai 19,99 Australia dolar. Dan nilai tambahnya masih banyak. Ini adalah salah satu contoh lagi pengelompokan negara tujuan. Next. Strategi yang kedua adalah memanfaatkan perdagangan bebas. Indonesia itu memiliki sekitar 37 perjanjian bilateral, multilateral dengan beberapa negara mitra. Salahnya kalau dengan Australia kita punya Indonesia, Australia Comprehensive Partnership Agreement. Karena produk Indonesia bisa dikirim ke Australia, tarifnya 0%. Kita dengan ASEAN juga punya FTA. Kita dengan China juga punya. Syaratnya apa? Kita harus bisa menerbitkan sertifikat vaksin. Ya, kalau kita ngirimnya dalam jumlah banyak, mereka minta namanya SOO, COO, Certificate of Origin. Kalau pakai pos atau butuh COO apa enggak? Karena kalau pakai pos kan dianggap parcel tuh, barang kiriman. Maka saya rasa sih mungkin nilainya tidak terlalu banyak, mungkin tidak diperlukan itu dan masih nilai importnya juga mungkin tidak terlalu mahal. Tapi dengan menggunakan skema perjanjian pasar bebas, skema perjanjian multilateral dan bilateral kita dengan negara-negara mereka, maka produk kita akan mendapatkan tarif 0%. Nah, ini strategi yang kedua. Strategi ketiga, next. Nah, Bapak Ibu udah follow Instagramnya Akademi Muda Ekspor apa belum? Kalau Bapak Ibu belum tahu, silakan follow Instagramnya Akademi Muda Ekspor. Per hari ini sudah 18.100 followernya. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Dan kita tersebar di seluruh Indonesia. Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi tentang peluang pasar, informasi tentang regulasi, informasi tentang webinar. Seperti kali ini dengan Pos Indonesia, itu informasi sangat bagus. Bapak Ibu bisa belajar peluang-peluang ekspor, regulasi, tata cara dan segala macam. Itu semua dibahas di sini dan ini semuanya gratis. Kalau follow Instagram aja gratis.
Pak Rezanya nge-freeze ya Pak Joni? Iya, Pak Riki. Benar. Pak Reza, sinyalnya kurang bagus ya di saya. Karena beliau lagi di Baik, lanjut. Mataram soalnya. Mangga, next. Oke. Terputus tadi Pak. Pak Reza. Pak Reza terpental ya Pak Riki. Iya, coba sudah masuk lagi belum? Oke, mohon ditunggu ya Bapak Ibu sekalian. Sudah gabung Pak Riki. Oh sudah ya. Coba silakan di co-hostkan Pak Riki. Oke Pak Reza, mic-nya belum tersambung sepertinya nih Pak Reza. Angga, bisa next yang strategi riset pasar. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa lihat, kadang-kadang kita tidak pernah melihat BPS. BPS adalah salah satu data yang kita bisa lihat, ada apa namanya, badan dari pusat statistik. Di sini kita contoh, saya kasih contoh aja nilai ekspor Indonesia bulan Maret tahun 2023 itu ada 2024 ada 22.538. Nah, kita bisa lihat apa saja sih yang diekspor oleh Indonesia. Next, Angga, lanjut. Nah, di sini kita pakai contoh, kalau kita lihat kopi misalnya, ternyata kopi itu dari pelabuhan ekspor Tanjung Perak di Surabaya itu paling banyak ekspornya kemana. Nah, kita bisa lihat. Karena kita waktu itu yang ingin kita tahu strategi ekspor kita, dari BP kita lihat. Dari Tanjung Perak yang sekarang selain itu kita bisa lihat dari riset pasar dari TradeMap. Ya. Next, Angga. Nah, TradeMap ini adalah salah satu website yang kita bisa melihat siapa sih yang suka produk Indonesia, negara mana sih yang suka produk Indonesia, dan produk apa saja yang diekspor ke negara tersebut kita bisa lihat. Oke, next. Strategi berikutnya Bapak Ibu bisa lihat dari website dari Kemendak. Ini websitenya adalah www.exim.kemendak.go.id. Nah, di sini saya ingin memberikan Bapak Ibu penjelasan bagaimana caranya membaca atau mempelajari mekanisme ekspor dan impor. Saya kasih contoh saja, Bapak Ibu bisa lihat dan Bapak bisa mencoba ya. Buka di websitenya exim.kemendak.go.id. Sekarang saya coba, saya klik, saya ingin ekspor. Next. Nah, ini ada pilihannya. Ini websitenya ya, exim.kemendak.go.id. Saya mau ekspor, diklik yang ekspor. Next, Angga. Kita lihat, kita mau ekspor kemana? Kita masukkan negaranya Australia, ya itu ada panahnya, klik. Contoh aja Australia. Di Australia kita mau ekspor apa? Kopi, ya. Itu ada kode HS code-nya. Kopi itu kalau roasted ya itu 090122. Kita masukkan kopi. Nah, setelah kita kasih kopi, kita pintu syaratnya seperti apa? Cek prosedur dan persyaratan. Kita klik. Next. Ya. Jadi next itu saya lihat mengolah informasi,
kopi, kita lihat tarif produk kopi masih ini baru Ibu bisa lihat kopi di Australia dengan HS code 090122 itu 0% masuk ke Australia. Jadi dengan skema Indonesia Australia SKEPA atau dengan Indonesia Asia Australia New Zealand Agreement, produk kita 0%. Jadi buyer dari Australia kalau mau beli kopi apapun itu tarif impornya 0% di negara tujuan ekspor. Next. Kita klik kemudian peraturan di negara tujuan ekspor. Nah, Bapak Ibu bisa lihat. Satu, ternyata diperlukan label requirement dalam bahasa Inggris. Ya. Yang kedua, kita bisa lihat juga butuh importernya ditulis di situ dan ada aturan itu semua kita ikuti. Jadi intinya kita mau ekspor ke negara tujuan ekspor kita harus ikuti aturan di sana. Kalau Indonesia kan kita harus punya BPOM, Indonesia juga harus mewajibkan halal. Mereka juga sama, tapi semua itu bisa dibaca, bisa dipelajari di sini. Di NSW itu untuk Indonesia. Kalau kita ini adalah Exim itu dari sama-sama dari Kemendak, tapi kalau dari exim.kemendak.go.id akan lebih jelas, akan lebih simpel dan lebih mudah. Next. Bapak Ibu juga bisa lihat di situ tadi saya bisa tunjukkan ada pejabat pasar perdagangan dan ITPC yang ada di situ. Bapak bisa klik, ada yang hijau itu adalah Indonesia Trade Promotion Center, yang biru itu adalah atas perdagangan. Kalau Bapak ingin tahu siapa mereka, silakan diklik. Saya ambil contoh, saya klik yang di Sydney, ada ITPC. Next. Nah, pada saat saya klik Sydney yang waktu itu ada ITPC di sini, kepalanya pejabatnya adalah Bapak Christophorus Barutu dan wakilnya Ibu Anissa Puspasari. Bapak Ibu bisa lihat. Nah, di sini setelah dilihat ya, Bapak Ibu bisa klik websitenya. Ini website masing-masing ITPC dan pasar perdagangan ini bermanfaat luar biasa ya. Silakan diklik websitenya itpcsydney.com. Nah, akan keluar tampilan seperti ini. Nah, nanti tampilan seperti ini akan keluar. Bapak Ibu silakan lihat publikasi. Publikasi itu ada news dan ada market brief. Silakan klik apa yang akan keluar. Next. Nah, di market brief akan keluar ada analisa intelijen bisnis di dekorasi rumah tangga, ada essential oil, ya, ada kebersihan pasar dan ini seluruh ITPC punya data seperti Bapak Ibu kalau punya produk yang menarik, yang sudah tersedia, silahkan ditawarkan ke produk ekspor. Silahkan follow di Instagramnya, nanti kami akan membantu meneruskan dengan beberapa persyaratan yang berlaku. Contohnya, Bapak Ibu nggak bisa kontak ITPC, saya tolong dijadikan buyer ini, nggak bisa. Silakan dilengkapi kamu profilnya. Silakan dilengkapi produk katalognya, yang pasti dalam bahasa Inggris. Silakan diisi harga dan segala macam, legalitas dan segala macam. Kami kirimkan, minta mereka memperkenalkan bisa akan posting di sosial media dan di website-nya. Jika ada yang menarik, mereka akan melakukan business matching dengan cara online. Ya. Kalau misalnya mereka tertarik, mereka minta online. Dan itu prosesnya tidak lama, prosesnya itu mudah. Maka yang namanya calon buyer pasti akan mengontak KTP dan mereka akan membantu yang baik kepada para pengusaha. Kita lanjut. Nah, jelas ya? Jelas Pak. Kalau nggak pakai headset bisa jelas. Oke, saya nggak pakai headset. Next, Angga. Oke, ini adalah makanan di Australia. Nah, oke. Sebelumnya dulu. Oke.
Angga bisa mundur sama. Nah, di peraturan ini pertama regulasi, terus uji kelayakan itu ada websitenya, ada di sana ada legislationnya bisa dilihat. Yang kedua punya standar keamanan, ada mengikuti Australian Food Standard Government. Di situ ada, Bapak Ibu bisa lihat, bisa ikuti. Kira-kira produk kita gimana? Biasanya sih yang melakukan pengecekan adalah importernya, calon importernya, mereka yang melakukan pengecekan. Nah dari situ mereka akan belajar, mereka akan melihat apakah Bapak Ibu sudah punya legalitas. Contoh, Bapak Ibu sudah punya nilai informasi gizi, sudah punya halal. Kalau itu sudah ada semua, maka bisa diterima di Australia. Next, lanjut. Nah, ini adalah untuk produk makanan. Contohnya, satu, label dan nama penjelasan produk harus ada. Ya. Yang kedua, nama importer di Australia harus ada. Karena kalau kita dijual di sana, yang bertanggung jawab istilahnya gini Pak Joni. Kalau saya beli produk di Australia, habis beli produk saya nggak akan bisa protes atau klaim kepada produsen. Yang saya bisa klaim ke importernya. Nah, makanya harus ada nama importer. Harus ada nomor lot produksi, ada wording dan keterangan resmi, ada negara asal produk, jangka waktu kadaluarsa, berat bersih, dan daftar kandungan. Daftar kandungan ini penting, nilai informasi gizi. Standar internasional mereka meminta nilai informasi gizi. Dalam artian, kalau misalnya produk yang mengandung alergen, itu harus dijelaskan. Lanjut. Next. Nah, nilai sebelumnya, nilai informasi gizi yang sebelumnya. Nah, nilai informasi gizi ini intinya adalah takaran sajinya ada berapa, ya. Kemudian jumlah sajian per kemasan ada berapa, jenis dan jumlah zat gizinya ada berapa, itu harus jelas semua. Ya, zat gizinya ada berapa, lemak totalnya berapa, lemak jenuh protein berapa. Karena kalau di Indonesia kita tuh kalau beli barang, beli produk hanya PRT saja, pokoknya enak, murah, ya beli aja kan gitu kan, namanya juga camilan. Tapi kalau di luar negeri mereka lebih aware dan mereka lebih paham karena mereka negara maju. Mereka lebih memikirkan resikonya, resiko terhadap kesehatan. Nilai informasi gizi bisa diurus di satu, Fakultas Kesehatan Masyarakat atau Fakultas Teknologi Pangan bisa. Kalau di tempat ada universitas yang punya Fakultas Teknologi Pangan itu bisa. Yang kedua bisa juga di lembaga-lembaga pengujian lab swasta. Misalnya di Bogor itu ada Saraswati Indogenetek, biasa melakukan sertifikasi pengolahan. Di sana juga ada juga di Sukabumi itu juga ada juga. Masing punya servis dan biaya yang beda. Ya, kalau mau murah di universitas. Baik, next. Ini adalah label. Nah, sebagai contoh, label itu penting. Kalau misalnya di Indonesia, harusnya namanya jadi harus ada bahasa Inggrisnya. Jadi nggak boleh pakai bahasa Indonesia. Lebih ngerti. Kemudian ada importernya, ada nilai informasi gizi dan lainnya, penjelasannya. Lanjut, next. Contoh lagi ini adalah marning gepeng, camilan dari jagung. Kalau kita ngirim kayak gini, ya agak susah mau laku di sana. Ya. Makanya harus diredesain, direpackaging supaya lebih bisa diterima pasar. Ya ini bukannya nggak laku sih, cuman orang asing itu melihat seperti ini kayaknya lebih kurang bagus ya. Ini harus diredesain. Next. Nah ini adalah contoh melakukan redesign produk.
melakukan branding produk itu harus ada key konsepnya. Produk ini akan dibuat ekonomis atau luxury. Titiknya di mana? Tidak terlalu murah, tapi tidak mahal. Feminim atau maskulin, ternyata bisa dua-duanya, maka di tengah. Tradisional atau modern? Kalau modern agak ke kanan, tapi tidak terlalu modern. Simple atau complicated? Ini simple. Monokrom atau full color? Monokrom, maka paling kiri. Untuk anak kecil atau dewasa? Di tengah-tengah. Fun atau serius? Agak fun, maka kelihatan. Dan di sini, bentuk depannya masih kelihatan marketing jagungnya. Belakangnya informasi gizinya jelas, detail produknya jelas. Kalau yang gambar yang tadi hanya plastik dan seperti itu kurang jelas. Maka aplikasi produk tersebut harus baik. Lanjut, next. Nah, contoh ini satu produk yang sangat sederhana. Ini jus sirsak. Pak Joni milih apa seperti ini, Pak Riki? Yang paling kanan, Pak. Kenapa yang kanan, Pak? Kanan enak. Kenapa milih yang paling kanan? Alasannya kenapa, Pak? Tampilannya ada- lebih bagus, sirsaknya kelihatan. Jadi saya tanpa membaca pun saya tahu itu jus sirsak, Pak. Oke, nah contohnya seperti itu, Pak. Kalau kita memberikan target pasar yang bagus, negara tujuan ekspor yang bagus, maka informasi produk itu harus jelas. Ya. Bapak Ibu kalau tahu, yang paling kiri itu jus sirsak juga. Itu di pasar-pasar di Indonesia dijual Rp5.000 ya, satu botol. Modalnya HPP-nya jusnya itu 2.500, botol 500, 3.000 dijual 5.000, dia cuannya 2.000. Tetapi yang kanan sama, isinya sama 600 ml. Modalnya 2.500 juga, tapi botol 3.000, 5.500. Tapi ini bisa dijual di pasar modern, dijual di ekspor senilai 1,5 dolar, $1,5. Kenapa? Di sana nggak ada sirsak, Pak, yang ada di Indonesia. Ya. Dan sirsak itu dia mengedukasi, ini mengandung antioksidan dan ini sehat banget. Ini source sangat bagus. Di Cina nggak ada source, mereka. Nah, cuman permasalahannya, dan saya rasa PT POS pun juga tidak bisa mengirim dengan cairan. Maka ini harus dilakukan added value atau pengolahan yang lain, misalnya dengan dibuat serbuk. Jadi kayak kenapa kok Nutrisari itu buat minuman serbuk, karena dia bisa hemat kemasannya, bisa dikirim kemana-mana. Ya. Jadi dia jual hanya serbunya saja, tidak pakai airnya. Nah ini contohnya seperti itu. Tapi ini adalah bagaimana merubah kemasan produk menjadi valuable. Produk tersebut menjadi menarik setelah kemasannya dibuat yang baik. Contohnya seperti itu. Lanjut. Nah ini adalah contohnya adalah keripik jengkol yang saya dulu pernah sudah mengatakan keripik jengkol seperti apa. Kalau hanya pakai stiker saja dan dibuat yang lebih baik, full color akan lebih menarik. Padahal tagline-nya makan jengkol tidak bikin jengkel. Ya, next. Nah ini udah sampai di Australia, di Singapura, Pak, dijual 3,3 dolar sekian. Ya. $3,43 kalau saya di Singapura, ini sekitar 50.000, padahal kalau di Indonesia hanya 15.000. Ini juga ongkir yang bukan dari importir, dan dia dijual di Singapura dan next. Ini juga sama di Singapura juga, next. Di Indonesia 9,99 ringgit atau 10 ringgit. Pak Reja, suara terputus. Pak Riki, betul? Iya, kayaknya. Iya, Pak. Saya nggak tahu. Saya. Halo, Pak Reza. Pak Joni? Ya.
Oh, Tunggu dulu Pak, nunggu dulu terputus Pak Reza. terputus kayaknya Pak Rezanya terputus kembali ya. Beliau sedang di Mataram ya, Bapak-Ibu sekalian. Mohon dimaklumi karena signal mungkin ya. Tapi ini luar biasa ini jengkol, keripik jengkol dijual di Singapura harganya 30.000 lebih ini Pak John. Betul. Nilai Laris lagi tambahnya ya. tinggi. Betul, betul sekali. Bapak-Ibu sekalian, silakan ya. Ini ikuti IG-nya Pak Reja ya, Akademi Muda Ekspor, untuk mendalami atau mendapatkan informasi tentang ekspor. Itu ada di IG-nya Pak Reja sebagai founder Akademi Muda Ekspor ya. Sudah join lagi Pak Riki? Oke, bentar. Oke Pak Reja, masih dengaran? Pak Reza, sudah bisa unmute? Belum. Belum kedengaran Pak. Sudah dengar Pak ya? Sudah. Baik, terima kasih Pak. Mohon maaf tadi kelempar dan mau masuk masih di lock semua. Oke, baik. Lanjut. Ini yang keripik jengkol. Lanjut Angga. Ternyata udah selesai Pak. Jadi silakan Bapak Ibu bisa ikuti informasi yang ada di Instagramnya Akademi Muda Ekspor. Semua itu ada di situ dan Bapak Ibu bisa bisa dilihat tentang apa informasi pasar, ada peluang webinar, peluang ekspor, peluang promosi, semua ada di situ. Itu mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau tadi terganggu masalah koneksinya karena saya lagi di Mataram, ya mohon maaf Pak, agak susah juga koneksi di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat seluruh pelaku usaha. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Pak Reza masih ada waktu buat kita buka sesi tanya jawab, Pak? Boleh Pak, saya masih Boleh. ada waktu 10 menit. Oke, siap. Oke, Bapak Ibu sekalian nih, mumpung masih ada waktu, buat yang ingin bertanya, karena Pak Reza nih masih ada agenda lain, gitu ya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Boleh diresen, nanti kita berikan kesempatan mungkin 2-3 orang yang bertanya. Oke, Pak Mualim, silakan Pak Mualim. Terima kasih Pak kesempatannya Pak. Siap. Ya kebetulan kita dalam dunia pendidikan sekarang Pak. Artinya kita sebagai guru. Iya, cuma itu kita ada sampingan itu tentang penjualan daun pisang. Ya kebetulan skala kita baru lokal, artinya pasar tradisional kita kita ekspor. Kemudian dalam hal ini kita butuh pengalaman dan butuh ilmu yang sangat berharga yang dijelaskan oleh Bapak Sufu kita di sini. Ya apalagi kita butuh ada eksporan, kemudian bisa yang lebih eksis dalam penjualan itu. Kemudian juga kita dalam kegiatan ada biro perjalanan, kebetulan biro bagian jasa tentang penjualan tiket pesawat, tetapi kurang eksis karena maklum dalam dunia sekarang kita terkendala promosi atau yang butuh ekstra yang kita gunakan. Tetapi dalam kondisi sekarang kita jalan di tempat, tidak begitu mendalam. Mungkin itu dulu Pak. Terima kasih Pak.
Pak Mualim, daun pisangnya ekspor atau untuk apa, Pak? Kondisi sekarang masih dalam lokal, Pak, pasar Oh, tradisional. oke, 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 oke. Oh iya, Ya. Pak Reja nih. Iya, Bu. Iya, butuh ilmu nih, Pak. Pak, izin saya jawab ya, yang daun pisang. Pak, Bapak dari mana, Pak, lokasinya? Kita di Tiku, Bapak tepatnya, lokasi Pak, di mana, dianggap Pak? Sumbar. Padang, Sumbar. Oh, Padang, Sumber. Pak, saya berapa kali ke Padang, Pak, kemarin, Pak. Bapak saya berapa kali dengan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, dengan Dinas Perdagangan, dengan Dinas Koperasi Provinsi Sumbar, bahkan dengan Dinas Sawalunto, itu kita memberikan edukasi tentang ekspor, Pak. Nah, kalau dari Padang memang saya tahu daun pisang banyak. Sekarang Bapak untuk bisa ekspor, Bapak yang penting dikuatkan legalitasnya dulu, Pak. Bagaimana legalitas perusahaan Bapak? Bapak punya NIB, punya nama perusahaan, itu bagaimana, Pak? Ya kan? Nah, kemudian cari pasarnya, cari peluang pasarnya banyak, Pak. Di Singapura itu juga butuh daun pisang. Di Malaysia juga butuh daun pisang. Mereka juga butuh untuk makanan. Itu yang paling terdekat aja, Pak. Nah, kalau yang ke Singapura, biasanya daun pisang itu disuplai ke pasar-pasar tradisional di sana. Itu pengirimannya dalam seminggu 2 kali lewat Batam, Pak. Karena udah pasar bebas. Kalau yang di Malaysia, pengirimannya itu pakai kapal-kapal sayur dari Belawan, Pak. Ya, ada 2 pilihan. Bapak bisa lewat pedagang-pedagang yang ada di Belawan, pakai kapal sayur, seminggu 3 kali dikirim, Pak, dari Belawan ke Port Klang. Daun pisangnya itu seperti itu, Pak. Itu paling gampang dan murah ke sana. Dan lumayan mahal di sana, Pak, karena di sana nggak ada daun pisang. Apalagi Singapura, Pak, nggak ada daun pisang, Pak. Ya kan, pisang tanaman di sana aja nggak ada kok, gitu. Mau tanam di mana? Ya? Contoh seperti itu, Pak. Punya peluang, Pak. Tinggal Bapak kelengkapan legalitas usaha. Kalau Bapak nggak punya kelengkapan legalitas usaha, ya Bapak bisa titip sama pedagang-pedagang. Tapi nilai tambahnya mereka yang mengambil. Contoh kayak gitu, Pak. Itu, Pak, jawaban saya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, Makasih ya, Pak. sukses terus buat Pak Mualim, buat usahanya. Nanti boleh Sama, disimak Pak. penjelasan mengenai agen pos Pak Mualim supaya dapat double cuan. Insya Allah, Pak. Oke, sukses ya. Ya, Pak. Oke, selanjutnya ada Ibu Yeli. Silakan Bu Yeli. Iya, terima kasih Pak. Mau Ya, tanya Reza, sebetulnya muridnya Pak Reza ini di AME, cuma nanya terus nih. Apa kabar Bu Yeli? Pak Gimana, Bu? Reza, iya, sehat Pak Reza. Alhamdulillah. Gimana, Bu? Pak Reza, aku mau tanya pengiriman kalau pakai pos, berarti nggak usah pakai palet ya? Kalau misalnya dia hanya 25 Ya, karton gitu misalnya. Ibu yang mau dikirim apa dulu nih? Keripik Pak, keripik-keripikan kayak gitu. Misalnya Kalau keripik-keripikan, 1 dusnya beratnya berapa kilo, Bu? beratnya 3,4 kilo. Isi Nah, 40 pouch. ukuran boxnya berapa? Karena Ukuran kartonnya. di pos itu bisa kena volume atau kena berat. Nah, Nanti ya, gimana itu, Pak? supaya tidak kena volume dan kena berat, nanti ikuti materi setelah ini nih, Pak Riki ngasih tahu bagaimana bisa jadi eksportir, juga bisa cuan dengan jadi agen pos, kan gitu. Karena setiap pengirimannya dapat diskonnya banyak nih, gitu kan. Nanti ya, Pak baik. Riki sama Pak Ada Joni hitungan. nih ngasih tahu nih. Ya. Jadi saya kan pernah ngasih ada tahu hitungannya nih, ya, Pak? kalau ada hitungannya, kalau Anda misalnya ngirim barang, Anda bayar. Kalau Anda misalnya jadi membernya pos, maka Anda juga dapat cuan dari situ juga, gitu. Kalau ini jangan saya nerangin, bisa Pak Riki sama Pak Joni aja. Gitu ya, Bu Yeli. Ya, makasih. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Oke, ini mantap ini Pak Joni. Keripik Indonesia yang akan masuk ke luar nih, ke Singapura, ke Malaysia. Betul, Bu Yeli harus jadi agen pos supaya dapat double cuan, Bu Yeli. Betul. Oke. Selanjutnya dari Pak Haryanto Tejo. Ya, Pak selamat siang Pak Reza. Siang. Silakan Pak. Ya, Pak, ini kan ada beberapa permintaan nih dari Singapura, kan produknya macam-macam. Nah, saya mau tahu mengenai apakah regulasi di Singapura tiap-tiap produknya itu loh, Pak. Mesti carinya kemana, Pak?
Eh, Pak, kalau pakai pos kayaknya nggak perlu regulasi deh asal nggak banyak-banyak Pak. Kan kalau PT Pos kalau nggak salah Pak Jody di bawah 50 kilo apa Pak? Ada Bebas. Pak, ada ngisi apa Pak Riki itu? Ada Ah, websitenya ya? iya, paling kalau untuk kiriman yang tadi Pak Reza bilang di bawah 50 kilo itu, kalau dokumennya sudah lengkap dalam artian produknya itu sudah ada izinnya, sudah ada halalnya gitu ya Pak ya. Hanya perlu proof of purchase untuk penentuan di bea cukai nantinya Pak. Oh, Jadi jadi Sama itu tinggal beda. dokumen CDS, Custom Declaration-nya. Iya. Oh, Yes. jadi nggak perlu kita tahu, soalnya kan seperti ada permintaan rempah keluar segala itu, kita nggak perlu tes dulu, Pak. Nutrisinya atau isinya itu nggak perlu ya, berarti ya? Kan sudah tercantum Pak di produknya Pak. Belum, Pak. Oh, kalau belum Belum. harus tercantum kayak tadi Pak Reza sampaikan Pak. Iya. Nah, itu yang saya ingin tahu, jadi nggak perlu buka, cari tahu mengenai regulasi apakah yang di Singapura yang Oh, gini Pak, Pak Haryanto, Bapak tanya sama bayarnya. Bayarnya Bapak minta apa? Ya kan? Bayar Bapak minta apa? Kalau misalnya produk tersebut sudah ada, Pak, Bapak nggak usah buatin. Jadi misalnya cukup PRT dan halal. Oke. Kalau dia minta nilai informasi gizi, belum ada, Bapak buatin, Pak. Kalau nggak salah di SIG itu 800.000, Pak, biayanya. Terus juga Bapak tanya, bayarnya minta apa lagi nih? Misalnya dia minta Certificate of Analysis, apakah ada kandungan logam apa enggak? Biasanya kalau produk-produk dari kelautan, Pak, misalnya keripik ikan atau ikan kering atau segala macam, yang ada produk kelautan, mereka minta nilai kandungan logam dalam produk. Karena kan ikan itu kan di laut Pak ya, kadang-kadang kan lautnya itu kalau misalnya ada mengandung merkuri segala macam, nah itu mereka minta apakah ada itu. Tapi kalau bisa keripik buah, keripik singkong, nggak ada macam-macam Pak, cukup PRT dan halal, nilai informasi gizi dan ada invoice-nya. Karena invoice yang akan menentukan pajak di negara tujuan ekspor. Yang pasti kalau Bapak punya COO, Bapak di sana tidak bayar pajak impor, tetapi dasar dari nilai invoice tersebut ada pajak penjualan yang harus dibayar oleh importir, Pak. Itu aja. Oh iya. Baik kalau gitu, Pak. Terima kasih. Oke. Baik. Ngomong-ngomong Pak Haryanto, produknya apa Pak? Sebetulnya permintaannya banyak, Pak. Ada yang rempah kayak keluar, terus ada ikan makanan kering juga, ada buah-buahan apa yang di reserve, yang di reverse ya, yang diawetkan. Terus ada juga kerupuk. Iya, jadi banyak Pak permintaannya. Macam-macam soalnya, makanya regulasinya gitu loh Pak. Keren. Yang paling yang tadi Pak Reza sampaikan Pak, di produknya kalau bisa dilengkapin langsung semua. Jadi ada PIRT-nya, ada informasi nilai gizi. Kalau mau masuk negara-negara Muslim seperti Brunei dan Malaysia, mungkin boleh dilengkapi halalnya Pak. Kebetulan ini karena seperti yang tadi Pak Reza terangkan, saya harus tanya ke bayarnya. Bayarnya ini dia bisa beli banyak. Cuman masalahnya dia juga nggak semuanya punya ketentuan, harus ikut ini. Jadi yang dia terangkan ke saya perlu ini gitu loh Pak. Jadi dia tentu satu persatu punya ketentuannya gitu loh. Tapi ya, kalau lengkap mungkin akan menjadi nilai tambah, itu lebih gampang nanti tuh Pak. Iya betul. Kan begini Pak. Iya. Kalau misalnya Bapak produknya itu sertifikasinya tidak lengkap, maka kalau masih pakai PT Pos ngirim dikit-dikit bisa Pak. Tapi suatu saat kalau daerah tiba-tiba terus permintaan semakin banyak, PT Pos nggak bisa, harus pakai kontainer. Nah maka ya itu harus lebih baik dilengkapi di sejak awal. Oh iya. Tapi kalau ada banyak cara Pak masuk ke Singapura. Ada yang lewat jalur Batam, ada yang lewat udara, ada yang lewat pos. Itu juga ada dua macam, ada bisa udara, bisa pakai laut, dan murah banget Pak sebetulnya itu. Ya kan, tinggal tergantung produknya ini harus tahan lama apa tidak. Kalau bisa tidak tahan lama ya harus udara. Kalau bisa tahan lama paling murah ya pakai laut. Kan kalau ngirim ke Singapura pakai laut 2 hari juga sampai Pak. Oh iya, tahan lama sih Pak, banyak kan kering soalnya. Saya kering, sendiri udah pakai jasa pos beberapa kali kirim sampel ke Taiwan, ke Jepang itu juga pakai pos juga soalnya Pak. Dan kalau ini Bapak pakai pos, sudah dapat diskon apa belum Pak dari pos? Nah belum, makanya ini saya ikuti supaya dapat diskon Pak. Harus jadi agen Pak Haryanto. Iya. Kalau jadi agen dapat diskon. Iya. Karena ini yang saya tahu kalau kirim sampel itu maksimum hanya 2 kilo Pak. Betul ya Pak ya? Iya.
Ya, kalau sampel Oke, ya. Tapi nanti kalau udah kirim produk maksimum 50 kilo ya Pak ya? bisa 50. Oh ya, oke. Ya Pak, terima kasih Pak. Nah, Oke, makasih Pak. Ya. Pak Riki, Pak Haryanto ini adalah member AMI juga, dan beliau adalah eksportir retail Pak, suplainya ke banyak Oh, diaspora. Nah, ini banyak menggunakan jasa pos. Betul Pak. Nah, Wah, Betul. sayang kan kalau sudah ngirim banyak nggak dapat diskon kan gitu Pak. Iya, oh iya. betul. Dan Bapak kalau sudah begini Pak, Bapak nggak Ya. usah capek-capek. Telepon Pak Joni, barang siap dia ambil Pak. Bapak nggak usah capek-capek ngirim. Oh iya Pak, terima kasih. Makanya saya perlu kontaknya nanti Pak. oke, Oke, siap. oke Pak Sukses ya Rianto. Pak Haryanto. Ya, terima kasih Pak. Makasih. Oke, terakhir penanya terakhir ya, Pak Ahmad Yanov, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ahmad. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Ini mau nyoba nih Pak. Ya, ini kita kan ada rencana produk aren ini. Jadi kita udah pelajari, itu ternyata kan ada beberapa persyaratannya itu. Nah, kalau yang kayak gitu, kalau misalnya kita masuk ke yang negara yang agak lebih persyaratannya yang lebih mudah yang mana tuh Pak? Kan ada antara ASEAN atau Australia gitu. Paling gampang ASEAN Pak. ASEAN ya. Mereka juga butuh gula aren Pak. Bapak lokasi di mana Pak? Di Padang. Jadi kita rencananya kan kita mau ambil dari para petani. Rencana kan pas kita cek mereka kan belum ada standarisasi. Bapak, kalau Bapak ingin ngambil gula aren yang bagus di Padang, punyanya Niranta Pak. Oh, Niranta ya? Niranta, Bapak bisa cek di Budiman itu ada Pak, ya Niranta, ya. Itu bagus Pak produknya. Alhamdulillah, ya. Itu bisa diekspor Pak. Kalau Bapak mau ambil dari Sawalunto juga ada. Sawalunto juga ada. Jadi gula aren itu sekarang di Sawalunto sedang lagi dibangun 100.000 pohon nira Pak di Sawalunto. Iya. Dia lagi buat kawasan wisata di sana itu minum teh talua dengan gula aren. Oh, itu nih yang tadi Niranta ya di Budiman. Ya, ada di Budiman Pak. Itu silakan bisa kontak. Itu kalau nggak salah tempatnya di mana ya? Itu produksinya di Padang Pak. Dia ngambil bahan bakunya itu di Tapsel Pak, tapi diproduksi di Padang. Bapak bisa lihat IG-nya Niranta Gula Aren, itu bagus Pak. Dilihat di situ proses seperti apa semua segala macam. Ya, di situ. Kalau saya kemarin saya cek di Google, terus masuk grup, itu ternyata ada beberapa yang misalnya yang ada yang 500 kilo per minggu, berarti kan 2 ton per bulan. Nah, yang itu pas ditanya bagaimana prosesnya, dia ada penyaringan, cuman penyaringannya masih ini kasar, jadi enggak. Biasanya yang bagus itu kan mes 100 itu sehingga halus. Nah, jadi ada beberapa termasuk di Pasaman, cuma memang belum jadi agak kesulitan kita mencari komoditi atau suppliernya. Niranta sudah bagus Pak, sudah tersertifikasi. Kalau Bapak mau tahu alamatnya di Trandam Pak, Trandam 3 nomor 33 sampai 35. Oke, sebentar. Kita cek dulu. Di Trandam 3 nomor 33 sampai 35 Pak. Di Trandam ya? Trandam Pak, kan nggak jauh deh. Iya, enggak jauh. Trandam Pak 3 Reja ini tahu semua nih, Pak Riki. Pak Reja ini tahu semua, kadang seluruh Indonesia dikuasai nih. Saya udah keliling Pak, jadi saya tahu dari mana saya tahu Pak. Kalau makanya saya tanya Bapak dari mana? Padang. Oke, saya kasih tahu di sini Pak tempatnya gitu. Trandam 3. Trandam 3 sampai 35 Pak. Yang punya namanya Kak Nia. Niranta ya? Ya, Niranta, namanya Kak Nia. Tuh. Kak Nia, oke kalau gitu. Itu produksinya udah berapa tuh Pak?
Kenapa Pak? Produksinya udah berapa? 2 Ini ton 1 kapasitas. minggu Pak. 2 Ya? ton 1 minggu. 2 ton 1 Oh. minggu. Dia udah ekspor? Sudah Pak. Oh gitu. Bapak bilang aja tahu dari saya gitu. Ya, dari Pak Oke. Reza. Ya. Baik Bapak Ibu, semoga sukses semuanya. Saya udah mau Oke. masuk kelas lagi soalnya. Ah, Mohon maaf oke. Pak Joni, Itu Pak aja, Riki. terima kasih Pak Reza. Sama-sama, terima kasih Oke, Pak. sukses Pak Ahmad ya. Ya, Oke. terima kasih. Ya, assalamualaikum. Ya. Makasih Pak Pak Reza, Reza. Ya. terima kasih Makasih, banyak. Pak Reza. Ini luar Ya, biasa ilmunya. Gitu. Baik Cuma Pak, terima kasih. karena keterbatasan waktu jadinya kita percepat. Oke, Pak Kapan-kapan Reza. kita buat lagi Pak. Kapan-kapan Boleh, kita boleh. buat lagi. Siap. Pak Reza, Ya. kalau ada di Jakarta kabar-kabaran Pak. Saya juga mau ketemu Pak. Kita ngopi-ngopi Pak. Boleh, siap Pak. Terima kasih Pak. Waduh. Oke, Makasih. makasih. Makasih Pak Reza. Makasih Ya, Pak makasih, Reza. Pak. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, Oke Pak Riki, keren banget. keren, keren, keren. Ini ilmu ekspor ini memang kita harus belajar sama orang yang sudah pernah ekspor ya Pak Riki ya. Dan Pak Reza itu luar biasa. Silakan informasi tambahan lebih lanjut untuk follow IG-nya Akademi Muda Ekspor dari Pak Reza untuk mendapatkan informasi-informasi lebih lanjut tentang ekspor. Kemudian nanti kita akan setting lagi Pak Reza, kita hadirkan lagi di Pak Riki karena beliau kan sedang di Mataram ya. Ya. Tadi sinyalnya kurang bagus dan ada Oke. gangguan. Tetapi rekan-rekan ada rekamannya kok di sini di Oke. YouTube-nya Postbrander dan di YouTube-nya IAK. Nanti kita akan share di grup. Oke, Oke. Pak Riki, silakan Ya, untuk tentang karena peluang usaha. ya ini sayang sekali ternyata Pak Joni banyak teman-teman yang sudah mulai ekspor tapi nggak dapat cashback-nya ya Pak ya. Oke. Gimana Aduh. caranya Pak Riki? Gimana Nah. caranya Pak Riki? Bapak Ibu sekalian, melalui kesempatan ini perkenalkan saya Ricky dari PT Interindo Arta Kreasi. Jadi kami adalah strategic partner dari PT Pos Indonesia yang mana memang diminta oleh direksinya PT Pos untuk membantu pengembangan franchise kantor pos di seluruh Indonesia, Bapak Ibu. Sedikit gambaran mengenai siapa Interindo Arta Kreasi. Jadi pada awalnya kami adalah perusahaan IT, perusahaan teknologi, pemain pembayaran tagihan, atau mungkin bahasa di pasarnya adalah PPOB, gitu ya. Untuk pelayanan pembayaran tagihan listrik, beli pulsa, beli token listrik, bayar PDAM, dan lain sebagainya. Alamat kantor kami di Alam Sutra, di Tangerang. Saat ini kami sudah memiliki lebih dari 400.000 user untuk layanan PPOB dengan 6 juta transaksi per bulan dan produk digitalnya yang tersedia ini lebih dari 1.000 produk digital. Jadi mau bayar-bayar, mau top up gitu ya, semua ada. Dan kami merupakan salah satu online agregator resmi operator seluler di Indonesia. Nah, ini peluang bisnis yang harus kita bisa gapai ya. Yang sayang jika dilewatkan, jumlah penduduk kita aja yang begitu besar. Belum lagi kalau bicara digital marketing tadi, kita bisa ekspor sekarang. Nah, ini kalau Bapak Ibu mau bermain di domestik, sekarang banyak masyarakat yang sudah beralih jualannya secara online. Kenapa? Karena dipermudah dengan teknologi yang ada. Bapak Ibu kalau butuh sesuatu, nggak perlu repot-repot ke supermarket, ke hypermarket gitu ya. Tinggal buka aplikasinya dari marketplace, ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli, dan lain sebagainya. Tinggal masukkan keranjang, check out, bayar, besok lusa barang sudah sampai. Nah, ini juga peluang yang sangat sayang jika dilewatkan. Nah, ketika kita bicara mengenai transaksi secara online, baik domestik maupun internasional kiriman ke luar negeri, ini tidak terlepas dari yang namanya perusahaan ekspedisi. Nah, PT Pos ini satu-satunya perusahaan logistik
yang ada di Indonesia yang bisa menjangkau seluruh wilayah Nusantara. PT Pos ini memiliki lebih dari 4.500 kantor pos cabang, Bapak Ibu. Setidak-tidaknya, PT Pos ini memiliki 1 kantor pos cabang di tiap kecamatan. Nanti Bapak Ibu ketika bergabung menjadi mitranya PT Pos, ini sudah seperti layaknya kantor pos cabang. Jadi yang pertama, menerima masyarakat sekitar yang mau bayar tagihan rutin bulanan. Mau bayar listrik, mau bayar PDAM, bayar PBB, gitu ya. Yang kedua, juga melayani top up atau isi ulang. Tetangga yang mau beli pulsa, yang mau beli token listrik, yang mau beli voucher game atau top up e-money, ini bisa dilakukan. Nah, yang ketiga, melayani surat dan paket ke seluruh Indonesia karena cover area PT Pos dari Sabang sampai Merauke. Ini tidak ada satu wilayah di Indonesia yang tidak terjangkau. Yang keempat, nah ya, ini sesuai dengan topik kita hari ini nih. Nanti Bapak Ibu juga bisa menerima pengiriman surat dan paket ke seluruh dunia. Kenapa kami sampaikan ke seluruh dunia? Karena PT Pos ini sudah tergabung dalam Asosiasi Kantor Pos Dunia atau yang dikenal UPU, United Postal Union. Ini dengan anggota lebih dari 200 negara, Bapak Ibu. Jadi produknya yang jualan keripik jengkol, yang jualan tadi Pak Haryanto makanan atau buah yang sudah manisan buah ya, ini bisa dikirim hampir ke seluruh dunia. Yang kelima, Bapak Ibu juga melayani penjualan benda-benda pos, ada perangko, materai, dan lain sebagainya. Untuk domestik, PT Pos juga sudah tersedia layanan COD. Nah, ini bisa dimaksimalkan buat teman-teman yang jualan lewat Facebook, lewat Instagram, atau lewat landing page. Ya. Lalu PT Pos juga sudah bekerja sama membuka layanan cashless dari marketplace. Ada Bukalapak, Shopee, dan Tokopedia. Nah, kenapa bergabungnya harus lewat IAKA? Yang pertama karena di IAKA kita satu saldo untuk semua layanan. Mau bayar-bayar, mau top up, mau kirim-kirim, semua dilakukan di satu aplikasi. Aplikasi IAKA ini bisa dibuka dan dijalankan di handphone, Android, ataupun lewat web, di laptop atau di komputer. Yang ketiga, di IAKA kita berikan fee-nya harian, Bapak Ibu. Hari ini transaksi, besok terima fee. Langsung menambah ke saldo deposit. Nah, untuk besaran fee atau imbal jasanya nanti habis ini saya akan berikan infonya. Yang keempat, kalau ada pembatalan kiriman, selama paket tersebut masih di tempat agen, ini bisa dibatalkan dan saldo langsung kembali saat itu juga. Lalu yang kelima, Bapak Ibu sebagai pemilik agen pos, ini bisa memonitor pergerakan saldonya, laporan transaksinya detail. Jadi mengetahui nih petugasnya menggunakannya jujur apa enggak gitu ya. Nah ini, Bapak Ibu sekalian, kalau dilihat di tabel, itu adalah seluruh layanan dari PT Pos Indonesia, baik domestik maupun luar negeri. Nah, kalau yang domestik itu yang 3 teratas yang paling banyak digunakan. Kalau kita lihat yang domestik setidak-tidaknya Bapak Ibu akan dapat fee itu 17,5% tuh. Nanti kalau omset pengirimannya sudah di atas 25 juta, persentasenya naik menjadi 20. Nah, coba kita hitung kalau yang domestik. Misalkan dalam sehari Bapak Ibu menerima kiriman 40 paket dengan rata-rata ongkir 25.000. Maka sebulan Bapak Ibu akan mendapatkan omset 25 juta. Nah, omset 25 juta berhak dapat persentase 17,5%. Maka akan dapat tambahan
fee atau imbal jasa 4.375.000. Nah, kalau omsetnya sudah 100 juta sebulan, maka persentasenya naik menjadi 20%. 100 juta kali 20%, maka Bapak Ibu dapat tambahan income sebesar 20 juta. Nah, sekarang saya coba, Bapak Ibu coba perhatikan ya, untuk kiriman luar negeri sekarang. Kiriman luar negeri yang paling banyak digunakan adalah dari mulai RLN sih ya, sampai pos ekspor. Pos ekspor setidak-tidaknya Bapak Ibu akan dapat fee itu 11%. Kalau IMS bahkan bisa sampai 16% nih Bapak Ibu. Tadi kalau Bapak Ibu yang ngirim sampel gitu ya 1-2 kilo, yang mau cepat mungkin bisa pakai IMS. Itu dapat cashbacknya setidaknya 16% tuh Bapak Ibu. Nah, kita coba cek. Saya langsung kasih share yang real ya, supaya Bapak Ibu dapat gambaran benarnya ya. Nah, ini nanti aplikasi yang nanti digunakan oleh Bapak Ibu sebagai agen. Ini di pos, kita tambahkan transaksi. Oke, kita coba. Kita mau ekspor kemana? Katakanlah ke Malaysia. Oke, ke Malaysia dari Tangerang, karena alamat kantor kami di Tangerang ya. Kita pilihnya paket, lalu isinya katakanlah makanan ringan. Kita kirim sampel 1 kilo misalkan. Ini kita abaikan dulu, kita cek tarif Bapak Ibu. Nah, ini layanan yang muncul. Ini dengan berat 1 kilo tadi ya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini cuannya IMS. Ini setidak-tidaknya Bapak Ibu dapat fee itu dengan ongkir. Nah, ini IMS 207.255. Bapak Ibu dapat diskon atau dapat cashbacknya nanti 16% tuh. Kalau 1 kilo. Ya. Atau mau yang paling murah tadi pakai pos ekspor. Nah, IMS aja udah murah ini Bapak Ibu, 200.000. Dapat cashbacknya 16% nanti Bapak Ibu. Atau kalau kirimnya lebih berat misalkan ya. Katakanlah tadi Mbak Yeli itu beratnya sekitar 3 kilo. Dimensinya kita abaikan dulu. 3 kilo pakai IMS 387.000. Nah, dapat cashbacknya 16% Bapak Ibu. Ya. Nah, kita kembali ke materi tadi. Nah, ini potensi Bapak Ibu untuk mendapatkan double cuan ini besar. Gitu ya. Yang pertama sudah dapat untung dari jualan barang, lalu yang kedua dapat cashback lagi. Nah, cashbacknya juga lumayan, antara 10 sampai 17,5% ini. Nah,
Nah, ini gambaran beberapa yang sudah bergabung menjadi mitra kami. Kalau kita lihat di spanduknya bertuliskan kantor pos. Jadi Bapak Ibu sudah selayaknya seperti kantor pos cabang. Bahkan nanti petugas yang jaga ini sudah diperbolehkan untuk memakai seragamnya PT Pos. Nah, syaratnya yang pertama sudah barang tentu memiliki tempat usaha yang strategis dan representatif Bapak Ibu. Karena nanti Bapak Ibu membawa nama besar PT Pos. Lalu yang kedua ada ketentuan jarak ya yang harus dipenuhi dari lokasinya Bapak Ibu dengan lokasi kantor pos cabang terdekat atau dengan agen terdekat. Ini jaraknya 250 meter sampai 1 kilo, nanti tergantung wilayahnya mungkin. Yang ketiga, ada formulir yang harus diisi dan dilengkapi. Yang keempat, memiliki perlengkapan seperti komputer, printer, internet, timbangan, dan lain sebagainya. Untuk pengajuannya, dokumen yang dibutuhkan untuk perorangan, ini cukup KTP, pas foto, kartu keluarga, NPWP, cover buku tabungan, dan yang terakhir ini butuh NIB, nomor induk berusaha dengan KBLI 53202, yaitu aktivitas agen kurir. Nah, Bapak Ibu kalau mau buka agen ekspedisi yang swasta, ini butuh yang namanya biaya franchise. Kalau di Jakarta, biaya franchise buka agen ekspedisi ini ada yang puluhan juta, bahkan ada yang ratusan juta, Bapak Ibu. Nah, saat ini kami dari IAK berkomitmen dengan PT Pos untuk pengembangan teman-teman dari BUMDes UMKM dan Koperasi supaya bisa naik kelas, ya, dapat double cuan. Nah, saat ini untuk biaya franchise-nya kita gratiskan. Jadi tanpa biaya franchise atau tanpa biaya pendaftaran. Nah, karena tanpa biaya franchise, maka perlengkapan, peralatan, renovasi kalau memang nanti dibutuhkan, sampai karyawan, semuanya disediakan oleh calon agen, oleh Bapak Ibu ya. Nah, ini support Pospreneur kita dari waktu ke waktu karena kita mau mengembangkan BUMDes UMKM dan koperasi kita ini untuk bisa naik kelas. Ini flow pendaftarannya nanti setelah kami menerima pengajuan yang sudah lengkap, nanti kami akan berkoordinasi dengan kantor pos setempat supaya kantor pos setempat itu bisa melakukan survei. Setelah mendapat persetujuan dari kantor pos setempat, pengajuan dilanjutkan ke kantor pos pusat karena sekarang penerbitan izin operasional itu dilakukan secara terpusat. Nah, setelah mendapatkan izin operasional, nanti kita jadwalkan untuk training. Gitu ya. Trainingnya kita lakukan melalui online. Setelah training, nanti agen siap untuk bertransaksi. Nah, penutup, ada 2 orang yang mau berkirim, satu lewat kantor pos, yang satu lewat ekspedisi swasta. Kenapa muncul meme seperti ini? Karena ternyata teman-teman ekspedisi swasta cover areanya tidak ada yang seluas PT Pos. Jadi ketika ada kiriman yang diterima oleh teman-teman yang swasta, area yang tidak mereka cover, mereka kirim lagi lewat pos. Nah, maka dari itu, ngapain ngirimnya pakai yang lain? Kalau yang lain aja ngirimnya lewat pos, Bapak Ibu. Nah, ini nomor kontak WA saya. Nanti buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan dicatat. 0816 191 4786. Ya, saya ulangi. 0816 191 4786.
Oke, kita masih ada waktu yang mau bertanya, silakan. Bapak Ibu yang ingin bertanya. Dari Ibu Parmini di Jogja, silakan. Baik, terima kasih Pak Riki. Assalamualaikum J. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya. Pak Riki, mohon izin saya bertanya ada beberapa ya. Satu, mengenai KBLI. Tadi kan harus disebutkan KBLI 53 sekian. Nah, seandainya NIB kita itu sudah ada beberapa usaha. Bolehkah digabung? Boleh, Pak, Bu. Jadi satu NIB itu bisa memiliki berbagai macam jenis usaha. Kiriman paket mau bayar BPJS sama listrik dia nggak bisa nerima. Katanya saya agennya cuma bisa nerima barang. Apakah ada kekhususan seperti itu? Yang kedua, mengenai layout berarti karena ini gratis saya menentukan ya. Terus ini gratis. Agak putus-putus nih. Oh, boleh ya. Oke. Nah. Terus yang agen tadi hanya karena dia yang nggak mau nangani. Iya, hanya agennya Baik, saja itu Ibu yang tidak mau yang melayani. mengenai agen nggak mau menerima. Oh, sebenarnya bisa ya. Sebenarnya bisa. Baik. Layout berarti kita yang buat ya, Pak? Iya, betul. Oke. Itu gratisnya sampai kapan? Gratisnya sampai kapan, Pak? Selama di tempatnya sekitarnya Ibu belum ada yang buka agen, Bu. Oke, baik. Apakah mesti harus di pinggir jalan besar? Gang boleh enggak? Kita prioritaskan yang di jalan besar. Kenapa? Karena nanti terkait perkembangannya dari Ibu juga, Bu. Kalau di dalam gang nanti pasarnya Ibu terbatas. Oh, begitu. Ya, nanti sudah buka, sudah investasi, sudah renovasi dan lain sebagainya, ternyata pengirimannya nggak terlalu banyak kan sayang. Baik, terima kasih. Satu lagi, Pak. Itu radiusnya berapa kilometer dari kantor pos pusat? Kurang lebih 250 meter sampai 1 kilo, tergantung wilayahnya, Bu. Oh, begitu ya. Baik. Terima kasih, Pak Riki. Siap, Ibu. Oke, Pak Haryanto masih mau nanya lagi, silakan Pak. Halo, ya Pak. J, silakan. Apa namanya, Pak, itu ada target ya? Tidak ada target, Pak. Oke, kalau misalnya saya mau pakai buat saya sendiri gimana ya caranya? Kalau bukan sebagai rekanan tapi pakai sendiri gitu loh Pak. Maksudnya saya nggak buka ini. Oh, bisa sih, tapi tetap nanti harus ada pengajuan Pak Haryanto. Oke. Mungkin nanti Ada diskon itu dengan loh Pak, kalau kita pakai sendiri itu loh Pak. Nah, boleh. Dengan catatan nanti Pak Haryanto harus melampirkan kirimannya Pak Haryanto yang selama ini Pak sebagai apa ya lampiran pengajuannya nanti. Jadi Pak Haryanto tidak membuka untuk umum, hanya melayani kirimannya sendiri. Ya, terus satu lagi, ini kan untuk keperluan apa kan saya supply yang ke customer di Singapura itu kan produknya banyak. Terus saya rencana kerjasama sama anggota AME yang punya barangnya. Nah, seperti yang Pak Risa tadi jelaskan itu bisa dijemput ya Pak ya untuk pengambilan barangnya. Soalnya ini kan yang produksi kan di beberapa tempat Pak. Mungkin ada di kota mana, kota mana, kota mana gitu bisa Pak. Oh, pickup penjemputannya harus di tempat yang sudah didaftarkan, Pak. Oh, jadi kalau misalnya produknya dibuatnya di Salatiga gitu, harus nge-pull dulu ke tempatnya Pak Haryanto. Nanti baru di pick up Jakarta soalnya Pak. Ya, nanti baru di pick up di tempatnya Pak Haryanto. Oh, nggak bisa diambil di tempat lokasi situ ya Pak ya. Terus nggak bisa karena nanti harganya beda Pak, tarifnya Pak. Oh, nggak apa-apa, soal tarif nggak apa-apa. Tapi supaya praktis Pak, kalau diambil terus dibawa ke saya dulu, terus nanti baru dikirim lagi, nggak praktis gitu loh Pak. Nggak bisa, soalnya nanti kan perizinannya itu menyangkut di tempat waktu kita mengajukan Pak. Oh gitu ya, oke. Ya baik Pak, kalau gitu. Oke. Masih. Oke, siap. Oke, selanjutnya Pak Ahmad Yano, silakan Pak Ahmad. Pak Ahmad Yanov. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak, silakan. Terima kasih nanya lagi nih Pak. Nah ini tempat kita ini kan nggak terlalu jauh dari kantor pos, mungkin ada sekitar
di Pasar Steba Pak ya. Mungkin ada sekitar 500 meter. Cuma kalau kita kondisi kan ada di rumah kita memang nggak jalan besar, tapi cukuplah di kayak komplek gitu, tapi bukan komplek, jadi tanahnya kan besar-besar tuh di situ gitu. Nah kalau seandainya kita sewa kan berarti pertama rumahnya kan tinggal. Nah itu yang tadi yang saya pikirkan kendalanya. Terus yang kedua, kita bisa gunakan juga untuk yang kalau untuk ekspor. Jadi kan sana kan kalau kita fokusnya kan yang untuk yang ekspor gitu. Nah kalau yang kayak gitu tuh gimana Pak? Terus kemudian yang ketiga, masalah tarif. Nah ini tarif kalau kita, ini mohon maaf Pak ya, kalau perbedaan tarif dibandingkan dengan yang ekspedisi lain untuk yang kantor pos ini, bagaimana perbedaannya gitu, terutama untuk yang diekspor, kemudian kalau yang untuk domestik gitu. Nah itu bisa minta tolong dijelaskan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kalau untuk jarak Pak Ahmad 500 meter mungkin masih memungkinkan Pak? Nanti boleh ya dikirimkan ke saya, WA ke saya, foto-foto tempat yang mau diajukan sama minta share log-nya Pak untuk memastikan. Iya. Nanti setelah itu baru kita coba ajukan apakah memungkinkan sambil dilengkapi dokumennya khususnya NIB sama KBLI tadi. NIB ya. NIB berarti NIB-nya ini ya yang ekspedisi ya. NIB-nya ditambah KBLI-nya yang 53202. Oh 53202 ya. Iya, aktivitas agen kurir. Soalnya sebelumnya sudah ada juga, cuma waktu itu makanan kayak kurma waktu itu kan. Nggak masalah Pak, jadi satu NIB itu bisa punya usaha banyak kok, beberapa. Termasuk ekspor juga ya? Boleh. Kalau udah aktivitas agen kurir udah bisa melayani, harusnya ekspor kan Pak. Oh gitu ya. Oke. Nah, terus yang tadi terkait tarif, kalau untuk kiriman ke luar negeri sudah bisa dipastikan pos yang paling murah Pak dibanding kompetitor ekspedisi yang menangani luar negeri ya Pak. Nah, kalau yang domestik mungkin persaingannya yang agak ketat gitu. Oh gitu ya. Ya, tergantung area kiriman domestiknya Pak. Kalau mungkin di Pulau Jawa ini pergerakan ekspedisi ini luar biasa soalnya. Itu sampai-sampai beberapa ekspedisi sempat perang tarif soalnya. Gitu. Tapi begitu disuruh kirim ke Indonesia Timur, itu belum tentu semua ekspedisi bisa, Pak. Oh, nyerah ya? Cuma PT Pos saja yang sanggup, Pak. Iya. Gitu. Jadi balik lagi kalau domestik tergantung tujuan pengirimannya kemana. Oh iya. Ya, kalau di Jabodetabek mungkin lebih berdarah-darah ekspedisinya, Pak. Soalnya kalau di domestik yang saya baca emang ini persaingan terlalu ketat ya. Iya. Kalau Bapak mau main ekspor lebih enak, Pak. Itu udah pasti tarif pos lebih murah. Iya. Terus kemudian ini kalau ini yang kantor pos ini bisa berlaku kayak forwarder juga kan? Forwarder maksudnya Bapak untuk import? Bukan, yang untuk ngurus-ngurus dokumen gitu. Dari PT Posnya tidak, tapi biasanya, nah kalau kami kebetulan kayak di Jabodetabek, di Jakarta itu kantor pos di Pasar Baru di Jakarta itu bersebelahan dengan kantor bea cukai, Pak. Oh jadi, gitu. Gampang buat agen. Termasuk ini ya, kalau biasa forwarder kan ada pakai under name juga kalau misalnya kita itu mungkin kalau khusus Bapak harus kontak ke kantor pos Padangnya nanti Pak, koordinasinya. Oh gitu ya. Ya. Oh iya. Soalnya kalau kita urus izin semuanya nggak jadi ekspornya nanti. Atau nanti bisa kalau kirimannya banyak perlu under name mungkin bisa koordinasi sama Pak Reza tuh. Oh iya boleh ya.
kontak Pak Reza bisa itu. Boleh follow IG-nya nanti, Pak. Oke ya. Oke. Akademi Muda Ekspor ya. Mudah. Mudah ekspor ya. Ya. Oke, makasih Pak Riki. Makasih Pak Ahmad, sukses ya. Ya, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Selanjutnya ada Suci Husada 1, silakan Mbak Suci. Oh, sorry Bapak, maaf Pak. Masih di mute Pak. Boleh di unmute dulu suaranya. Ya, Dari oke. Oke, jelas. Silakan Pak. Jadi menarik bahwa isu kewirausahaan jadi bisa jembatani lewat PT Pos dan Pak Riki nih lewat IAK. Ya, Pak. Yang menarik lagi biar bicara jangka panjang bisnisnya. Teman-teman di agen pos selama ini begitu dapat order besar itu biasanya terkendala dengan saldo buffer. Kan selama ini harus top up dulu tuh, baru bisa transaksi. Mungkin nggak lewat PT IAK ini treatmentnya agak beda. IAK akan memberi saldo buffer sejumlah sekian, sehingga misal contoh saya dapat kiriman paket atau parcel dari Mabes TNI, kalau di kumulatif itu 20 juta. Nah, saya tidak perlu kemana-mana, IAK nalangin 20 juta, habis itu transaksinya berhasil, saya store ke IAK. Dengan begitu umur kerjasamanya jadi panjang. Kenapa? Karena yang ngirim ke kita akan meraba nih kekuatan kita sampai sejauh mana. Baru dikasih order 20 juta, kita sudah kehabisan itu tuh, saldo buffer. Kehabisan pelor. Iya, apalagi pengiriman internasional itu kan tarifnya mahal tuh. Ya. Iya, ternyata pelurunya habis. Langsung nolak tuh. Nah, melalui IAK, kalau IAK bisa support tentang saldo buffer, wah itu jadi menarik tuh. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Kalau untuk saldo talangan, ini dari kami treatmentnya memang berbeda Pak. Jadi kita tidak menyediakan langsung dana talangan, tapi kita support di fee-nya harian Pak. Kita talangin dulu. Jadi hari ini Bapak transaksi, besok langsung terima fee, langsung masuk ke saldo. Kalau selama ini teman-teman agen pos yang sudah berjalan di luar IAK, terima fee-nya kan mingguan. Itu yang keteter. Jadi kita supportnya di fee harian. Jadi hari ini transaksi, besok langsung terima fee. Jadi perputaran agen lebih cepat. Gitu Pak. Pak Riki, masalahnya tadi itu. Hari ini transaksi kita dikit nih. 2 atau 3 juta. Ya. Besok datang orderan 30 juta. Betul. Saya langsung nyerah tuh. Iya. Kalau untuk sekarang kami belum bisa, Pak. Karena di aplikasi IAK ini kita sudah jadi super apps, Pak. Jadi semua layanan sudah ada di aplikasi IAK. Nanti Bapak mau kirim-kirim, mau bayar-bayar, mau top up gitu ya. Semua udah jadi satu saldo. Jadi agak riskan kalau kita buka talangan, takutnya kena bom sama ya ada oknum lah. Biasanya kan ada kesempatan ada oknum nanti Pak. Ya, jadi saya rasa itu akan jadi menarik kalau terlebih lagi IAK udah super apps. Misal, jadi lokasi saya jadi one stop shopping. Nah, saya bisa melayani PPOB, bisa melayani segala macam. Tentu sebelumnya IAK akan survei dulu ke titik kita dan melihat histori di PT Pos. Itu begitu dong. Nah, kalau itu bisa berjalan, Pak Riki, saya rencananya akan buka downline dan itu kan akan jadi pergerakannya jadi lebih besar. Oke, Pak Suci. Kira-kira gitu, Pak Riki. Pak Riki, Pak Suci, saya punya ide juga ini. Ini kan sekarang kan ada marketing namanya affiliate ya. Affiliate itu tuh memarketing punya produk orang lain nih. Nah, saya berpikir agen pos juga mesti ada affiliate ini.
affiliate-nya, agennya Pos IAK kan ada di mana-mana nih. Sementara Pak Suci punya calon customer banyak nih, calon customer. Nah, Pak Suci, Pak Riki gimana? Kalau misalnya strateginya Pak Suci yang ngambilin kiriman-kiriman itu, kemudian di drop ke agen Pos IAK yang mempunyai kekuatan modal. Nanti saling berbagi fee di situ. Gimana Pak Riki? Model begitu. Kalau Pak Suci di mana tinggalnya Pak Suci? Saya di Jakarta Timur. Jakarta Timur kan banyak Pak Riki. Ya, Jadi premier. Jadi kenapa begitu? Begini, karena saya mengamati bukan tidak mungkin kompetitor kita akan benchmark nih model bisnisnya IAK. Tapi yang dia tidak punya ada kekuatan sisi finansial di IAK yang kompetitor nggak bisa. Sehingga menurut analisa saya, yang kita bisa dapat kue besarnya Pak Riki. Kalau kue kecilnya kasihlah kompetitor. Nah, kan kita berebut kue besar nih Pak. Kalau kue besarnya lepas, ya sayang Pak Riki. Kalau kita bicara tadi ekspor, itu kan kue besar Pak Riki. Kira-kira begitu. Oke. Baik, kita coba tampung dulu masukannya Pak, gitu ya. Tapi yang bisa saya pastikan kita supportnya sekarang ini di fee harian Pak. Ini kayaknya baru IAK yang mulai Pak. Bahkan yang agen mandiri juga harus nunggu mingguan. Betul. Gitu. Itu kita sudah berani nalangin. Jadi kita talangin di fee-nya harian. Nanti kapan kita ngobrol-ngobrol Pak? Saya sudah catat nomor WA-nya Pak Riki. Nanti saya japri aja ya. Siap Pak. Ya, oke. Silakan Pak Riki. Oke, sukses terus Pak. Oke ya. Makasih. Oke, selanjutnya Ibu Parmini, silakan Ibu. Terima kasih Pak. Maaf Pak, ada ketinggalan satu aja. Tidak apa-apa. Gimana? Tempatnya terus tiba-tiba kita ada perubahan pindah gitu gimana? Bisa enggak? Kalau pindahnya masih dalam satu wilayah kode pos masih bisa Bu. Oh, kalau beda kode pos sudah nggak beda lagi ya? Sudah beda, soalnya nanti pengaruh di penentuan tarif Bu. Oh begitu. Ya. Berarti mau mulai awal lagi kalau pindah ya? Betul. Matur nuwun Pak. Sami-sami. Oke, masih ada yang bertanya Pak John. Satu lagi dari Ayu Antariksa, silakan. Halo Pak, selamat siang. Siang Mbak Ayu. Izin off cam ya Pak, soalnya jaringan saya agak sedikit nggak apa-apa. Halo Pak, perkenalkan Pak Riki, saya Ayu Pak dari Lu Utara. Oke, salam kenal Mbak Ayu. Kebetulan info webinar ini saya dapat dari rekan saya dari PMD. Kebetulan beliau juga hadir di sesi ini dan menarik karena ini terkait ekspor. Ya, kami organisasi petani Pak yang fokus di komoditi kakao. Ya, sebelumnya kami itu jual beli kakao, namun untuk kegiatan ekspornya kami menggunakan under name. Ya, karena menurut kami dari sisi organisasi petani itu memudahkan. Kemudian biaya yang kami keluarkan relatif lebih sedikit ketimbang kami harus mengurus dokumen ekspor. Apakah melalui IAK Logistik ada informasi khusus terkait kegiatan ekspor? Apakah bisa mendampingi langsung organisasi petani untuk memulai kegiatan ekspor dengan dokumen yang dimiliki sendiri oleh organisasinya? Karena potensi komoditi kami itu cukup besar Pak. Namun sayang sekali untuk beberapa produk kami harus menggunakan nama dari perusahaan ekspor. Alangkah baiknya kalau misalnya organisasi petani yang langsung menggunakan dokumennya. Hanya saja kan terkadang kami rasa-rasanya malas Pak. Terus terang ya, karena proses yang terlalu panjang, menyita waktu. Namun seperti itu, kadang ada pasar yang tidak bisa kami sentuh. Karena itu mungkin dari IAK Logistik atau POS bisa mempermudah dan kami bisa mengakses informasi. Dan mungkin saja kami bisa datangkan untuk memberikan materi ke Lu Utara Pak. Tidak ada yang tidak mungkin. Dan itu harapan kami ke depan. Terima kasih.
Ah, Pak John boleh dibantu? Oke Bu, nanti kita tampung Bu. Silakan aja Bu, nanti kita kontak ke saya juga Japri Bu atau ke Pak Riki terkait dengan keinginannya. Nanti kita bahas ya. Mungkin saya tambahkan Mbak Ayu, kalau untuk tadi pendampingan Mbak Ayu boleh follow IG-nya AME, Akademi Muda Ekspor gitu ya. Karena dari Pak Reza sendiri ini memang fokus untuk pendampingan teman-teman yang butuh untuk ekspor gitu ya. Jadi boleh follow-nya IG-nya AME, Akademi Muda Ekspor, Bayu. Baik Pak, saya follow segera Pak dan di Oke. feedback ya Pak. Ya, siap. Karena Pak Reza juga keliling Indonesia ini. Mungkin suatu waktu ke Luwu nanti. Oke. Siap Pak, makasih. Oke, sukses Mbak Yu. Oke, masih ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Silakan, masih ada waktu. Nanti kalau yang ingin bertanya lebih jelas mengenai peluang usaha menjadi mitranya Agen Pos, boleh chat di nomor WA saya. Saya ketik di kolom chat ya. Untuk dapat double cuan, khususnya teman-teman yang sudah mulai ekspor tadi. Sayang kalau nggak dapat cashback-nya. Oke, Pak Joni, mungkin kita bisa akhiri untuk Postpreneur ke-129 hari ini. Sebelum ditutup, mungkin Pak John boleh kasih bocoran sedikit, Pak. Topik 130 minggu depan, Pak. Silakan. Oke. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin share dulu nih. Kebetulan ada survei riset ya dari saya. Bapak Ibu sekalian, silakan nanti di copy paste dulu. Ini survei penelitian saya terkait dengan layanan ya. Jadi kebetulan saya sedang melakukan riset untuk penelitian ini. Bapak Ibu sekalian bisa mengisi yang sudah saya share ini. Silakan di copy paste, kemudian di save dulu di WA-nya atau di Word atau apa ya, nanti bisa untuk diisi form kuesioner untuk penelitian saya. Terima kasih sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, tema webinar kali ini memang cukup singkat ya untuk kita membahas tentang ekspor. Masih banyak waktu-waktu mendatang kita akan membahas tentang tema ekspor ini. Dan kami mohon maaf tadi sinyal dari Pak Reja di Mataram mungkin kurang baik, sehingga ada kendala di kualitas suaranya. Tapi Pak Reja nanti akan mengisi kembali Pak Riki, insya Allah bulan depan tentang tema ekspor ini. Kedua, tema kita webinar di masa akan datang di Kamis depan itu tentang ini aplikasi Postpay ya, ini dari Jasa Keuangan. Aplikasi Postpay mendukung perkembangan UMKM melalui layanan digital terintegrasi. Jadi teman-teman di Jaskuk akan mengisi untuk tema ini, Pak Riki. Jadi silakan nanti hadir di Kamis depan di jam yang sama. Informasi link tetap di grup WA, itu komunikasi share link Zoom. Dan saya akan ikuti ini webinar kita hari ini 129, minggu pekan depan, Kamis depan itu 1.30 hari ini. Sekali lagi teman-teman, silakan mengisi kuesioner form untuk riset saya. Itu butuh waktu sekitar 3-4 menit ya, itu agak panjang. Silakan di-copy dulu sebelum mengakhiri kegiatan acara saya ini, acara kita ini dengan bersama Pak Riki. Terima kasih banyak Pak Riki, teman-teman semua sudah hadir, masih banyak ini, tadi ada sampai 100 lebih ya, 100 lebih agak sama Pak Reja, memang tema-tema ekspor banyak peminatnya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Joni. Terima kasih Pak Riki. Makasih semua Bapak Ibu, sukses terus. Jangan lupa terus monitor grup WA kita gitu ya untuk perkembangan selanjutnya. Terima kasih dan salam sukses semua.